everyone, welcome back to Beer Home Living where you and I belong. Dan kali ini kita balik lagi di series Home Ventura, ide desain untuk home living kamu. Dan untuk sekarang kita lagi ada di daerah Bogor teman-teman, which is itu adalah Spring Hill Yume Green ya. Untuk Spring Hill Yume Green sendiri adalah residences yang mengusung tema desain Japanese ya teman-teman, dan juga eco living. Jadi mungkin kesannya bakal lebih minimalis, netral, dan juga hangat. Nah, untuk tipenya sendiri yang kita bakal review adalah tipe Asagao ya, dengan couplingnya itu 8 x 14 meter persegi, dan juga untuk luas tanahnya 112 meter persegi, dan juga luas bangunan 104 meter persegi ya teman-teman. Untuk posisinya sendiri dia di daerah Hook teman-teman ya. Nah, di sebelah kananku juga di sini udah ada disambut dari taman kecil ya teman-teman ya. Tamannya itu kesannya jadi asri dan juga adem. Ada pohon kamboja juga, di bawahnya di sini juga ada batu-batu kerikil teman-teman. Jadi untuk membuat suasana itu lebih asri ya. Nah, di bagian aku berdiri sekarang kita lagi ada di carportnya ya. Untuk carportnya sendiri dia itu bisa muat 2-3 mobil, tapi lebih tepatnya 2 mobil ya teman-teman. Dan kalau kita lihat juga nih teman-teman di belakang, dia itu memakai cat dindingnya itu paduannya warna netral teman-teman ya, ada warna putih, ada warna coklat kayu, dan juga abu-abu. Dan kalau kalian lihat juga nih teman-teman versi detailnya, bagian untuk pintunya nih, pintu depan, pintu carport, dan juga untuk bagian tepi jendelanya itu dia memakai warna kayu ya teman-teman, jadi serasi seperti itu. Dan juga nih teman-teman, another fun fact aja, untuk unit ini tuh dia menghadap ke arah timur teman-teman. Jadi kalau pagi-pagi dibuka jendela dan pintu kalian tuh bisa mendapatkan udara dan juga cahaya pagi. Nah, ini bagian fasadnya. Sekarang kita bakal masuk ke dalam seperti apa sih desain unitnya. Jadi bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semua yang mau ngisi-ngisi nih furnitur atau renovasi. Yuk langsung masuk ke dalam. Oke, sekarang kita udah masuk teman-teman di lantai satunya. Kalau kita bisa lihat nih ya teman-teman, di bagian living room, dining room, dan juga kitchen itu menjadi satu teman-teman. Open space tanpa sekat ya, jadi hawanya tuh lebih lega dan juga sejuk. Nah, mungkin kita sekarang bakal review di bagian living room ya teman-teman ya. Untuk living roomnya sendiri itu, dia dindingnya memakai motif wallpaper kayu, dengan di sampingnya dikasih juga WPC ya teman-teman ya, WPC panel. Di sini ada TV, bawahnya juga ada floating cabinet TV, jadi dia tidak memakan banyak tempat ya. Di sini juga dia memakai meja kayu kaca, tapi bentuknya tuh tabung teman-teman, dan dikombinasikan juga dengan sofa abu-abu. Jadi warnanya itu tetap senada ya teman-teman, yang berwarna netral, abu-abu, putih, dan juga coklat kayu. Dan juga memaksimalkan juga nih setiap sisinya agar walaupun compact dia tetap ada space untuk jalan ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dining room-nya teman-teman ya. Nah, untuk kursinya sendiri itu ada 6 kursi teman-teman, dengan bentuknya itu ergonomis. Dan di sini juga kita bisa lihat mejanya dia itu HDF ya teman-teman, dengan motifnya itu marble ya. Kayak gitu. Dan di belakangnya juga nih dia pakai kaca teman-teman. Jadi kesannya itu lebih lega, kesannya itu lebih spacey gitu. Nah, di atasnya juga nih juga ada lampu gantung ya, dengan motif itu rada melingkar gitu, which is ini unik sih, lucu gitu. Ini pertama kali aku lihat motif seperti ini. Ini bisa jadi salah satu inspirasi kalian ya. Nah, sekarang aku bakal pindah ke bagian kitchen ya teman-teman. Di bagian kitchen sendiri nih dia pakai marble ya teman-teman. Marble itu warnanya hitam. Dan di sini tuh dia udah ada wastafel, ada cooker hood juga, ada juga nih kitchen setnya, dan plus juga nih ada kompor tanam ya teman-teman. Dan di bagian situ juga tuh di sudut juga bisa ditaruh untuk tempat-tempat bumbu. Jadi kita bisa lihat juga nih teman-teman, setiap space-nya itu selalu digunakan fungsional. Ini juga dia kasih lampu strip gitu ya teman-teman, jadi dia ada cahaya juga gitu untuk cahaya tambahan, which is kalau kalian lagi masak. Plus juga ada ventilasi di depan kompor ini, jadi kalau kalian masak tetap ada sirkulasi udara teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, ini untuk di lantai 1. Di bagian belakang sana juga ada kamar ART teman-teman, plus juga kamar mandi ART, ruang cuci yang menyambung dengan pintu cardboard yang tadi kita lihat di depan, dan juga di belakang ada powder room untuk tamu. Nah, itu untuk di lantai 1. Mungkin sekarang kita bakal lihat di lantai 2-nya yuk, let's go! Oke, sekarang kita ada di lantai 2 teman-teman, dan kita bakal review di bagian master bedroom-nya. Untuk di master bedroom-nya sendiri, ini udah kesannya tuh elegan dan juga rapi ya teman-teman, dengan majority warnanya itu di warna coklat dan juga warna putih. Di bagian tengah sini juga nih, tengah ruangannya udah ada kasur dengan ukuran queen size ya teman-teman, dengan di belakang juga dikasih backdrop panel dengan nuansa desain itu Japanese,
Plus juga ada lukisan dengan nuansa earthy teman-teman. Jadi ini benar-benar balance banget ya, warnanya coklat dan juga putih. Di belakang sini juga ada kaca yang cukup besar ya teman-teman ya, yang ditutupi oleh tirai putih tipis ya teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa samar-samar bisa ngeliat juga ya pemandangan di luar tanpa harus takut kehilangan privasi kalian. Nah, bagian sini juga nih teman-teman, ruangan entertainment udah ada TV yang di bawahnya itu ada floating cabinet teman-teman ya, pakai bahan kayu. Ini juga bisa banget nih teman-teman untuk teman-teman pasang kabinet TV tapi nggak mau memakan banyak tempat ya, which is kalian memfungsionalkan segala sisi seperti itu. Nah, di bagian sana juga udah ada meja rias untuk para istri ya, dengan juga di depannya ada kaca cukup besar, ditambahin juga hiasan-hiasan yang matching ya teman-teman dengan furnitur-furniturnya. Warnanya juga masih dominasi dengan warna coklat dan juga warna putih. Ini juga bisa jadi ide buat kalian ya. Nah, kita bakal masuk ke walk-in closetnya teman-teman. Ini yang paling ikonik ya di walk-in closetnya. Nah, walk-in closetnya itu dia berwarna putih teman-teman dengan gagannya warnanya emas. Jadi tuh warnanya tuh kesannya mewah dan elegan klasik. Di sampingnya juga ada rak kayu ya teman-teman. Ini bisa kalian taruh untuk tas istri atau mungkin bisa untuk aksesoris lainnya dan mungkin pajangan-pajangan furnitur lainnya gitu. Nah, di sebelah kiriku sini ada juga nih untuk kamar mandinya. Untuk kamar mandinya sendiri itu dia nggak dipisah, tapi cukup lengkap juga ya. Ada wastafel, ada shower, dan juga ada kloset teman-teman. Dan sekarang kita bakal lanjut ke kamar sebelahnya, yuk! Oke teman-teman, sekarang kita bakal masuk di bagian ruang anaknya ya. Awal aku masuk nih berasa banget kesan minimalisnya ya, tapi juga elegan. Dan dia tuh warnanya konsisten di warna putih, beige, dan juga coklat ya teman-teman. Nah, di bagian sampingku sini udah ada kasur ya. Kasur dia tuh single bed untuk anak. Dan di belakangku juga udah ada kaca nih teman-teman yang bisa dibuka di pagi hari agar dapat sirkulasi udara ya. Dan dia itu tirainya berwarna coklat atau mungkin lebih ke warna kaki kali ya. Nah, di sebelah sampingku juga nih, ada meja juga nih, dia floating table, bisa difungsionalkan juga sebagai meja belajar. Dan yang bikin aku tertarik tuh di bagian pinggirnya teman-teman. Dia itu tidak tajam ya, jadi itu tidak membahayakan juga nih untuk sang anak saat bangun tidur atau beraktivitas. Ada hambalan juga, hambalannya warna hitam, dan juga di samping ini ada wall panel teman-teman. Wall panel itu dia disekat-sekat gitu ya, diseling-seling dengan kaca, jadi kesannya tuh lebih luas juga, dan ini juga bisa jadi ide desain kalian juga sih gitu ya. Baru di sebelahnya sini ada lemari teman-teman, lemarinya juga pakai motifnya kayu ya. Nah, ini mungkin bisa teman-teman jadikan inspirasi dan mungkin tambahan sendiri dari diriku pribadi, mungkin kalian bisa tambahkan seperti karpet atau mungkin standing lamp ya. Jadi ada tambahan cahaya gitu yang kesannya lebih hangat dan aksennya lebih enak gitu ya. Nah, sekarang kita bakal ke optional room teman-teman, yuk! Oke, sekarang kita lagi ada di functional room-nya ya teman-teman. Ini optional, kalian bisa jadikan apa aja. Mau jadikan ruang anak, mau dijadikan ruang kerja, atau mungkin salah satu ini bisa jadi inspirasi jadi perpustakaan pribadi teman-teman. Nah, di sebelah kiri sini nih kita bisa lihat bahwa dia ditanam meja built-in ya teman-teman ya. Di sini juga ada laci dan di bagian atasnya juga nih dijadikan rak buku ya teman-teman. Plus ada LED tambahan juga nih teman-teman. Jadi membuatkan suasana buku-buku dan aksesorisnya tuh furniturnya ya jadi lebih estetik gitu ya teman-teman, dan warnanya itu kuning jadi warm gitu. Dan di sini ada sofa juga nih teman-teman, dan sofa ini tuh bisa digunakan untuk baca buku atau mungkin bisa untuk main bareng keluarga dan lain-lain. Nah, di belakang aku juga nih teman-teman ada kaca yang cukup besar ya, dan ini tuh bisa memberikan pencahayaan alami, plus juga dia ditutupi oleh tirai tipis, jadi cahayanya tuh masuk dengan lembut seperti itu. Dan ini untuk bagian ruangan optional room ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bakal lihat di bagian kamar mandinya. Oke teman-teman, sekarang kita mau review di bagian kamar mandinya. Untuk kamar mandi sendiri itu dia berwarna abu-abu gelap teman-teman. Udah plus shower, ada juga wastafel, dan juga udah ada toilet ya teman-teman. Dan dia itu tipikalnya wet gitu, basah. Jadi nggak ada sekat antara kering dan juga basah. Dan di ujungnya itu juga udah ada kaca teman-teman yang berbentuk persegi panjang. Jadi itu bisa jadi pencahayaan alami juga di dalam kamar mandinya. Oke, sekarang kita lagi ada di backyard tamannya ya teman-teman ya. Ini yang tadi sempat di-mention juga dengan diriku. Kalau ini tuh bisa di-custom teman-teman. Jadi bisa jadiin backyard atau mungkin ruang barbecue atau mau dijadikan juga sebagai swimming pool tuh bisa banget teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat juga di sini teman-teman, dia desainnya itu dijadiin hanya taman aja ya, dan taman-taman juga relatif yang mudah dirawat. Di ujung sana dibuat tempat untuk
nyantai ya teman-teman, atau nongkrong bersama keluarga, nikmatin udara pagi dan lain-lain ya, which is ini cukup spacey juga. Atau mungkin teman-teman sendiri juga udah punya ide atau konsep tersendiri kalau punya luas di belakang rumahnya itu segini bakal dibuat apa? Mungkin bisa nih teman-teman drop di kolom komentar ya. Oke teman-teman, tadi kita udah review dari segi fasad, lantai 1, lantai 2, dan juga backyard. Jadi thank you banget teman-teman semua, semoga dari video ini kalian bisa mendapatkan inspirasi untuk home living kamu. Dan thank you banget semuanya udah nonton sampai akhir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian ada ide-ide nih, misalnya Kak aku mau konsep ini di review, atau aku butuh ide ini di review untuk rumah aku direnovasi, bisa banget teman-teman drop di kolom komentar aja. Dan see you, bye-bye! Be the home where you and I belong. Bye-bye!